Wajah Jieming bahkan berlumuran amarah, karena di matanya, apakah itu kota Liu Tian atau He Qijun, itu tidak lebih dari seekor semut. Semut jangkrik berani melawan atau bahkan berteriak di depannya, yang tidak diragukan lagi merupakan provokasi bagi Jieming. Bagaimana dia tidak marah? Katakan pada 4 Demon Beast, bersiaplah untuk memulai. Begitu kata ini keluar, sosok Feng Zhengying gemetar dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ditarik oleh Wang Aulin. Feng Tua, apakah kamu gila? Jika Anda berlarut-larut, kami khawatir kami tidak bisa pergi. Tapi teman kecil Qin, Wang Aulin melihat kembali siluet ramping di langit kota Tian. Dia tidak memiliki rasa di hatinya. Dia mengakui bahwa Qin Yichen memang memiliki darah, dan di hadapan kuku besi pengawal darah, dia tidak membuat kesalahan. Namun sejak itu, tampaknya hal itu telah mengganggu Kaisar Muda Jieming. Sekarang, aku hanya bisa berharap bahwa Raja Abadi itu akan mengambil teman kecil Qin. Mendengar transmisi suara Wang Aulin, wajah Lu Baiyu juga jelek. Beberapa hal tidak mudah untuk dikatakan dengan jelas. Bergantung pada situasi saat ini, saya khawatir setelah membawa Qin Yichen pergi, Jieming akan memburu ke dunia utara. Bahkan, mungkin mereka akan terlibat. Lagi pula, tidak ada alasan untuk berbicara di depan kaki besi penjaga darah. Namun, 4 Beastmaster di langit mendengar peperangan Jieming, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan mata mereka. Terutama mereka memperhatikan bahwa anak yang menghasut aliran kota Tian bukanlah anak yang hidup dari Qi yang tak berujung. Untuk kebencian Qin Yichen, 4 Beastmaster tidak lemah. Lagi pula, jika bukan yang pertama, mereka tidak perlu khawatir tentang itu dalam beberapa tahun terakhir. Melihat awan darah yang lebih ganas, Zhan Jinrong menempel erat, dan melirik Qin Yichen. Bagaimana mungkin tidak jelas apa yang dilakukan terakhir untuk mengalirkan kota Tian? Tapi setelah berdarah, Anda harus menghadapinya. Saudaraku, ketika kamu dan aku terbunuh, biarkan orang-orangmu pergi bersama Yichen secara langsung. Ucapan Zhan Jinrong adalah transmisi suara, karena jika Qin Yichen mengetahuinya, dia pasti akan menolak. Jika dia tidak menurut, dia akan langsung membuatnya pingsan. Juga, jangan kembali ke dunia utara dan bawa dia ke timur. Mu Haoyu mengangguk ringan, tapi dia masih khawatir. Akankah dunia timur? Biarkan teman kecil Qin menginjakan kaki. Zhan Jinrong berkata, mungkin sulit bagi orang lain untuk mengatakannya, tetapi tidak mungkin bagi dunia perang timur untuk tidak mengetahui nilai Yichen. Bahkan selama pertemuan alchemy Dao Heaven's Chosen, atau selama periode ini, pasukan peperangan timur menghubunginya untuk tujuan senyawa dan setelah Mu Haoyu menundukkan kepalanya, dia berhenti berbicara, dan bukannya transmisi suara Raja Abadi. Di daerah aliran sungai, niat membunuh 4 melonjak, dan pedang keluar. Pada saat yang sama, klan Jie, yang berdiri di atas gunung yang tinggi, berdiri di sini, dan dapat melihat kerangka roda kota yang menjulang tinggi dan megah. Akhirnya tercapai, di puncak gunung, seorang pria berdiri dengan tangan terangkat. Wajah seorang pria adalah Yingwu yang luar biasa, dan kelima petugas itu diukir seperti pedang dan pedang. Hal yang paling menakutkan adalah dia berdiri di puncak gunung. Nafasnya tidak terlihat jelas, tetapi memberikan perasaan menghadap ke para pahlawan. Seolah-olah, pria ini seharusnya berdiri di atas Chongsan. Orang ini bukan pertempuran. Dalam beberapa tahun terakhir selain Qin Yichen, Zhan Wuyuan tidak menganggur. Dia memiliki urusan sendiri untuk dilakukan, dan tanggung jawabnya jauh lebih berat daripada Zhan Jinrong. Yang pertama adalah mengembalikan kekuatan ke kondisi paling puncak. Apa itu pertempuran dan yang lainnya? 100.000 tahun kemudian, kekuatannya secara alami tidak dapat disesuaikan ke puncak dalam 1 atau 2 hari. Kedua, dia pergi ke dunia peperangan timur untuk mempelajari tentang perubahan dalam perang 1000 tahun ini, apa yang telah disegel setelahnya, dan apa yang terjadi pada dunia peperangan timur. 100.000 tahun sudah cukup untuk membuat segala sesuatu di Laut Biru berubah menjadi ladang murbei. Benar-benar tidak menyangka, keturunanku dari keluarga yang bertikai, benar-benar dapat mendominasi lembah sungai, dan jangan menghina prajuritku yang pemberani. Saat itu, bahkan ketika Zhan Wuyuan adalah kaisar perang Korea Utara, dia tidak pernah memikirkan Baskom. Pada analisis terakhir, karena cekungan itu terlalu buruk, ia tidak layak mencarinya. Tapi sekarang beda. Apa yang saya tidak harapkan dari pertempuran adalah bahwa Little Brat yang dia bawa keluar dari benua 10.000 benua, bahkan hanya dalam beberapa tahun, menjadi terkenal di dunia perang 4 pihak. Ini di luar dugaan, meskipun dia tahu bahwa Qin Yichen adalah sosok seperti legendaris di benua 10.000, tetapi seberapa dalam air di dunia perang 4 pihak? Apakah Jinlin ada di kolam? Setiap kali angin dan hujan bertemu, transformasi naga. Setelah menghela nafas, mata Zhan Wuyuan kembali menjadi dingin dan parah. Sedingin dan sekeras itu, seolah ingin meratakan kota di depanmu. Setengah bulan yang lalu, dia masih berada di dunia perang timur. Tetapi dia menerima kabar bahwa juniornya, Jinrong, bahkan memenggal dan membunuh 3 realem monarchs berturut-turut. Selanjutnya, ada berita kemarahan Jieming,
dan pasukan berdarahnya terdaftar. Menurut akal sehat, dia seharusnya segera pergi ke lembah sungai untuk menstabilkan situasi, bahkan mencegat dunia. Tetapi setelah bertahun-tahun bertarung dengan dunia, mengapa pertempuran itu tidak asing? Terlebih lagi, pemenang adalah raja, pecundang adalah penjahat. Tetapi kali ini dia kembali. Tentu saja dia mendapat pelajaran. Jika tidak, dia tidak pantas menjadi Kaisar Utara. Kali ini, keuntungan terbesarnya adalah musuhnya terang. Zhang Wuyuan harus menggunakan keuntungan ini untuk melakukan sesuatu. Seperti untuk membunuh dunia. Bakat bawaan Jieming begitu tinggi sehingga dia mendengarnya setelah dia kembali. Sejujurnya, mengapa Anda ingin mencubit Tuan Muda Jackline yang terbaik sampai mati? Tetapi akal mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sangat mudah untuk mencubit dunia yang mati, tetapi tidak ada pertempuran yang pasti. Apa yang akan Anda hadapi setelah melakukannya adalah kemarahan dunia yang mengerikan. Bahkan lawan lama itu akan keluar dari gunung. Dia sendirian sekarang, dan dunia Korea Utara terus bergejolak. Inilah sebabnya dia datang ke sini. Jika Anda tidak dapat mencegat dunia, Anda hanya dapat membebaskan sekutu yang terkepung dengan menyerang markas pengepung. Pemenang adalah raja, pecundang adalah penjahat. Kamu dapat menghancurkan negaraku, tetapi kamu tidak dapat membunuh prajurit Bloodline sampai yang terakhir. Saat berikutnya, siluet pertempuran tanpa akhir tiba-tiba menghilang, dan tidak ada jejak di pegunungan tinggi. Pada saat yang sama, kota heroik adalah kota Hang Tian, yang berdiri di dunia. Di dalam Tian City, City Lord Mansion, seorang pria yang terlihat berusia lebih dari 100 tahun sedang duduk di singgasana. Orang ini adalah penguasa kota Hang Tian yang Xiu. Mampu duduk di kota Tian yang konstan, kekuatan yang Xiu tidak diragukan lagi. Dia telah melewati alam surga abadi, dan dia pasti berada di atas Jinrong. Di bawah yang Xiu, ada beberapa raja abadi berbaris, memberi hormat. Tuan-tuan kota, saya tidak tahu apa yang salah dengan memanggil saya. Immortal Monarch bertanya, tetapi yang Xiu bersandar di kursinya, menyeringai, tidak ada, menurut yang mulia, mungkin tidak ada akhir pertempuran, bersembunyi di dunia timur. Mari kita lebih berhati-hati, sesuatu yang tidak normal, bangun dengan cepat. Kata Zhang Wuyuan, langsung membuat panik suasana yang tenang. Tuan, apa yang Anda katakan adalah bahwa tidak ada pertempuran di kerajaan berperang utara? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Semuanya hilang selama ribuan tahun, bisakah dia kembali? Kengerian abadi wacana Raja Abadi. Meskipun hal-hal sudah menjadi laut biru berubah menjadi ladang murbei. Dan bahkan ketika tidak ada pertempuran untuk menegur langit dan bumi, beberapa dari mereka belum lahir.